Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Christina dengan NIM 110-222-3022 dengan rekan saya. Farhan Nurisan dengan NIM 1102223003. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan topik penggunaan CDMA dalam komunikasi antar kereta dan pusat kontrol. Apa itu CDMA? CDMA merupakan singkatan dari Code Division Multiple Access yang merupakan teknologi yang dapat memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi channel komunikasi yang sama tanpa saling bertabrakan sinyal, di mana setiap pengguna memiliki kode unik, sehingga meskipun data terkirim secara bersamaan, sinyal dari masing-masing pengguna dapat dikenali dan dipisahkan oleh penerima. Lalu, sistem CDMA ini memungkinkan semua kereta yang sedang berjalan bisa mengirimkan informasi ke pusat kontrol dalam waktu yang bersamaan. Yang hal ini sangat penting dalam sistem transportasi karena kereta api itu membutuhkan komunikasi yang cepat dan simultan antar unit. CDMA itu sangat cocok untuk diaplikasikan sebagai komunikasi sebagai sistem komunikasi untuk kendaraan bergerak seperti kereta. Lalu ada komunikasi antar kereta dan pusat kontrol. Yang pertama digunakan untuk pengiriman informasi secara real time, di mana untuk komunikasi antar kereta dan pusat kontrol itu tidak boleh ada jeda yang signifikan dalam pengiriman informasi. Hal ini berguna untuk mengupdate posisi kereta, notifikasi kondisi darurat, perintah operasional. Dalam dunia perkeretaapian, delay dapat berdampak fatal jika delay terdapat beberapa detik saja. Yang kedua, untuk memantau posisi kereta, kecepatan, dan perintah kontrol. Yang terakhir, untuk mendukung keselamatan dan efisiensi operasional. Lalu ada keunggulan CDMA untuk kereta. Keunggulan yang pertama itu spektrum efisien, di mana banyak kereta dapat berkomunikasi tanpa gangguan. CDMA itu memanfaatkan satu spektrum secara bersama-sama untuk semua pengguna. Jadi tidak perlu membuat pembagian frekuensi secara konvensional yang di mana sistem CDMA ini dapat menangani banyak komunikasi secara bersamaan tanpa kehilangan kualitas sinyal. Lalu yang kedua, keamanan tinggi. Data terinskripsi oleh kode unik. Setiap sinyal CDMA dikodekan dengan kode unik. Meskipun ada penyadap yang mencoba menangkap sinyal tanpa mengetahui kode tersebut, mereka tidak bisa memahami isi pesan. Sehingga dalam sistem kontrol kereta, ini sangat penting karena mencakup kendali operasional yang harus bebas dari sabotase dan gangguan. Dan yang terakhir, tahan interferensi atau teknik split spectrum. CDMA menggunakan teknik spread spectrum yang menyebarkan sinyal ke spektrum yang luas, sehingga jika berbagai sinyal terganggu, bagian lainnya masih bisa diproses. Ini membuat komunikasi lebih stabil, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau area dengan banyak gangguan sinyal. Next, selanjutnya ada analisis CDMA di berbagai kondisi. Pertama, dataran. Sinyal CDMA sangat kuat dengan jangkauan yang luas. Di area datar, sinyal CDMA dapat menyebar luas dengan bebas tanpa banyak penghalang. Ini menghasilkan jangkauan sinyal yang luas dan stabil, memungkinkan komunikasi yang lancar sepanjang rel kereta. Kedua, ada kondisi di pegunungan, yaitu potensi refleksi sinyal. Di wilayah pegunungan, kontur tanah dapat memantulkan sinyal. Pada sistem konvensional, pemantulan ini bisa menimbulkan gangguan. Tapi pada CDMA, karena sinyal dikodekan, sistem tetap bisa mengenali sinyal meskipun mengalami pantauan atau penundaan. Dan yang terakhir,
dengan kondisi cuaca ekstrim. Sinyal CDMA tetap stabil dan dapat terganggu hanya jika hardware-nya rusak. Teknologi CDMA tahan terhadap interferensi sinyal dari hujan lebat, petir, atau angin. Namun, perangkat fisik seperti antena dan radio tetap harus dirawat dengan baik. Karena kerusakan pada hardware-nya lah yang justru seringkali menjadi sumber gangguan. Selanjutnya ada performa CDMA di kereta. Yang performa pertama, jalur datar dengan delay kurang lebih dari 100 milisecond dengan akurasi 98%. Di jalur datar, CDMA mampu memberikan respon yang sangat cepat dan delay dengan delay kurang dari 1000 milidetik. Ini cukup komunikasi real time. Akurasi yang juga sangat tinggi karena sedikit hambatan sinyal. Yang kedua, performa kedua yaitu pegunungan dengan delay 200 milisecond dengan akurasi 98%. Di medan yang sulit seperti pegunungan, delay bisa meningkatkan. Namun, sistem masih bisa diandalkan karena CDMA mampu membedakan sinyal bahkan yang terpantul atau mengalami redaman. Performa yang ketiga, area kota padat dengan delay kurang dari 150 milisecond dengan akurasi 95%. Meski banyak sinyal di kota, CDMA tetap bisa bekerja karena penggunaan kode unik menghindari inferensi antar sinyal. Next. Selanjutnya itu perbandingan teknologi. Yang pertama itu FDMA untuk keamanan dan kapasitas rendah. FDMA membagi frekuensi menjadi kanal-kanal kecil. Akan tetapi sayangnya jumlah kanal terbatas dan setiap pengguna hanya bisa memakai satu. Sistem ini sangat rentan gangguan karena tidak fleksibel dalam mengatur sumber daya. Yang kedua, TDMA, DANG. TDMA membagi waktu menjadi slot-slot untuk satu pengguna. Tapi jika banyak pengguna harus menunggu giliran sehingga menambah delay. Yang ketiga yaitu CDMA sebagai keamanan tinggi, tahan interferensi, dan kapasitas besar. Dengan membagi sinyal berdasarkan kode, CDMA bisa menangani lebih banyak pengguna dalam suatu waktu, memberikan kualitas komunikasi yang lebih stabil dan juga aman. Next. Selanjutnya itu ada peningkatan kinerja CDMA. Yang pertama yaitu tambahan base station di blind spot. Blind spot seperti terowongan atau lembah bisa mengganggu sinyal. Dengan menambah base station ini, sinyal bisa tetap menjangkau seluruh jalur kereta, baik di dalam terowongan maupun di suatu lembah. Yang kedua ada antena direksional di kereta dan menara. Antena ini memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Contohnya, dari kereta ke menara terdekat. Hasilnya adalah koneksi yang lebih kuat dan efisien. Selanjutnya yaitu ada integrasi GPS dan AI monitoring. Dengan adanya GPS, posisi kereta bisa diketahui secara akurat. Jika ditambah AI, sistem bisa mendeteksi pola perjalanan, memprediksi kemacetan atau resiko, dan mengambil keputusan secara otomatis untuk mencegah kecelakaan. Next. Oke, selanjutnya ke contoh soal. Seorang insinyur komunikasi sedang mengembangkan sistem transmisi suara digital. Dalam prosesnya, ia akan merekam sinyal suara dengan frekuensi sampling 8 kHz atau 8000 sampel per detik. Untuk mengkodekan data suara ini, ia mempertimbangkan dua metode. Yang pertama itu ada Pulse Code Modulation atau PCM yang menggunakan 8 bit per sampel dan Differential Pulse Code Modulation atau DPCM yang menggunakan 4 bit per second sampel. Berdasarkan informasi tersebut, coba hitung
dan bandingkan bitrate yang dihasilkan oleh masing-masing metode PCM dan DPCM. Selanjutnya ada cara penyelesaian dari soal. Diketahui yang pertama, frekuensi sampling yaitu sebesar 8 kHz atau sama dengan 8.000 sampel per detik. Yang kedua, PCM sama dengan 8 bit per sampel. Dan yang terakhir ada DPCM yaitu 4 bit per sampel. Lalu ada langkah-langkah perhitungan. Untuk soal pertama, untuk mengetahui bit rate PCM yaitu sampling rate dikali bit per sampel, yaitu 8.000 dikali 8 sama dengan 64.000 bps atau bit per second. Lalu untuk soal yang kedua, untuk mengetahui bit rate DPCM dengan rumus sampling rate kali bit per sampel, yaitu 8.000 dikali 4 sama dengan 32.000 bps. Kesimpulannya, untuk bitrate PCM yaitu sebesar 64.000 bps dan bitrate DPCM yaitu 32.000 bps. DPCM memiliki bitrate yang lebih rendah dibanding PCM karena menggunakan lebih sedikit bit per sampel, sehingga lebih efisien dan menggunakan bandwidth. Kesimpulannya, CDMA cocok komunikasi kereta kontrol. Kenapa cocok? Teknologi ini memenuhi semua kebutuhan utama seperti real time, simultan, dan tahan gangguan. Yang kedua ada stabil di berbagai kondisi dan cuaca dan geografi. Seperti yang sudah dijelaskan itu, mulai dari area pegunungan, terus mulai dari hujan lebat, itu CDMA itu tetap andal dalam posisi dan kondisi apapun. Yang ketiga ada meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi kereta. Kecepatan komunikasi yang tinggi dan keandalannya membantu meminimalkan kecelakaan, mempercepat respon, dan menjaga jadwal operasional kereta tetap optimal. Penjelasan kami pada PPT tersebut merujuk pada buku yang standar komunikasi nirkabel seperti karya Starling dan Harte serta jurnal-jurnal dan standar internasional seperti itu. Kami juga mengacu pada hasil penelitian lokal dengan CDMA di Sistem Transportasi Indonesia dan komunikasi dan dokumentasi teknis di perusahaan Qualcomm. Mungkin sekian aja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.